Oke, we are live now. Halo Oke. semuanya, selamat pagi. Hai, Perkenalkan, namaku Dimas. Nama aku Ferdinand. ya aku Radik. Nah, Saya jadi Yusuf Hari. hari ini kita ada kedatangan tamu Tamu spesial spesial. yang lagi jauh dari Indonesia ya. Gimana tuh jauhnya? Gimana tuh? Gimana? Jauh Why kayak so jauh lah, awkward jauh. tadi? Jauh. Mungkin bisa ini dulu ya, perkenalan dulu mungkin tamunya. Silakan. Oke, Mas. Monggo, Ya, silahkan perkenalan. halo semuanya. Saya Yusuf Hari Saktianto dari angkatan 2017 Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga. Namun saat ini saya sedang menjalani student exchange ya, pertukaran belajar di Korea Selatan, tepatnya di Catholic University of Korea. Oke. Halo Mas Ke Hari. selatan ya. Korea Selatan. Selatan. Kenapa nggak Korea Utara? Ya? Oh, Kenapa nggak Korea Utara? selatan. Oke, Ntar saya nggak selatan. bisa balik dong. Iya, benar juga. Benar. Oke, jadi kami udah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Ini santai aja sih sebenarnya. Fer, pertanyaannya apa aja, Fer? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Anjay. Nggak, ini casual aja ya. Oke. Iya, oke. Mungkin bisa dimulai mungkin dari gimana sih keadaan di sana untuk saat ini, untuk kehidupan sehari-harinya. Apakah ada yang spesial? Iya, maksudnya akhir-akhir ini kan lagi ada pandemi kan, kayak COVID-19. Apa sih mungkin perbedaan mungkin Mas Ari pas itu pas pandemi ini udah mulai muncul, masih di Indonesia atau udah di Korea? Pada waktu itu sih masih di Indonesia ya. Pada awal kan dulu berita pertama muncul Korea tuh baru kayak cuma 1 orang, 2 orang gitu kan. Tapi ternyata semakin lama semakin bertambah pasien yang terjangkit virus corona di Korea Selatan. Dan pada waktu itu Indonesia masih baik-baik saja. Jadi ada sedikit larangan untuk pergi ke sana karena ternyata situasi di Korea Selatan pada waktu itu dianggap cukup berbahaya. Tapi kalau sekarang sih udah menurut saya fine aja, nggak terlalu bahaya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Indonesia ya, lebih stabil di sini menurut saya gitu. Memang beberapa minggu terakhir ada kasus baru sih di Itaewon, tapi sudah mulai ditangani oleh pemerintah. Jadi ketika ada kasus baru, pemerintah langsung membuat aturan-aturan tertentu dan memang itu dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri. Jadi ketika ada kasus baru di Itaewon, polisi langsung menyelidiki ini kasus munculnya dari mana, siapa aja yang terlibat. Sebelum kita masuk ke tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat mall kayak gitu, biasanya didata juga, di scan suhu tubuhnya kayak gitu. Kalau tempat hiburan kayak karaoke biasanya tuh disuruh nulis nama siapa, nomor berapa. Jadi kalau pada hari itu ada kasus, bisa langsung di-track. Oh, pada hari itu yang berkunjung ini, nomornya ini, langsung dihubungi, diminta untuk karantina, dites dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa langsung ditangani. Terus sekarang sih karena ada kasus baru di Itaewon itu juga ya. Jadi kalau naik transportasi umum wajib pakai masker. Ya. Kalau nggak pakai masker dilarang naik. Ya. Pakai masker. Kalau nggak pakai masker dilarang naik. Terus jam operasi transportasi umum juga dikurangi. Terus gedung-gedung pemerintah kayak museum itu ditutup. Karaoke sih kebanyakan di dekat daerahku juga ditutup. Kayak gitu. Terus
Kalau masalah hand sanitizer sih di setiap tempat disediakan hand sanitizer sih, tergantung orangnya mau pakai apa enggak. Termasuk sebelum masuk dorm pun di asramaku, sebelum masuk universitasku selalu dicek suhu, selalu diminta pakai hand sanitizer kayak gitu sih. Mungkin cukup atau Oke. Jadi ini apa? Pas Mas Hari kesana tuh kan keadaannya belum terlalu ya di Indonesia apalagi. Iya. Tapi sekarang malah kebalikannya gitu, Indonesia lebih banyak. Betul. Nah, terus pas nyampe sana kan di sana lebih dulu nih. Itu Mas Hari cek sesuatu mungkin, apa di data dulu mungkin? Apa harus karantina dulu mungkin? Kalau aku sih karena waktu itu dari Indonesia ya, Indonesia kan belum ada kasus corona. Jadi ketika sampai di sini langsung boleh masuk dorm, nggak ada karantina mandiri. Tapi kalau untuk daerah-daerah lain kayak dari Eropa, temenku yang dari Jerman, Jepang, itu mereka diminta karantina mandiri dulu. Jadi mereka diminta tinggal di suatu tempat, kayaknya kalau nggak salah itu di hotel di daerah mana gitu lupa. Dan itu dibiayai sama pihak universitas. Kamu karantina mandiri ya, tinggal di hotel ini selama 14 hari dulu, nanti biayanya kami biayai gitu. Habis itu baru boleh masuk dorm. Kalau dari Indonesia karena waktu itu belum banyak ya kasusnya, jadi fine-fine aja. Gitu. Oke. Gimana, Dix? Kamu lagi? Ya, sepertinya memang kalau di Korea Selatan itu ternyata sangat terkoordinasi dan terorganisir ya, penanganan corona itu. Cepat gitu ya, gerak cepat jadi. Iya. Suka, soalnya masyarakatnya tuh ngikutin pemerintahnya gitu loh. Betul. Kita malah jadi ngata-ngatain Indonesia nih di sini nih. Lanjut. Mungkin langsung kita ngebahas ke apa namanya? Program exchange ya. Exchange. Kita kan program exchange nih. Nah, kita tuh mau nanya-nanya Mas. Kayak apa aja sih yang Mas Ari lakukan di sana di dalam program exchange ini, apa bagaimana experience kuliahnya, apa aja yang dilakukan dan apa aja yang kegiatan-kegiatan seperti apa yang akan sehari-hari Mas Ari lakukan di sana. Jadi tentang program exchange ya, apa yang dilakukan selama exchange? Ya. Di sini kan exchange-nya di Korea Selatan ya, otomatis aku juga mendapatkan kelas bahasa Korea, dan kelas bahasa Korea ini dengan perkuliahan biasa itu jadwalnya berbeda. Kelas bahasa Korea itu setahun ada 4 kali, jadi dia ngitungnya per musim. Kelas musim semi, kelas musim panas, kelas musim gugur, kelas musim dingin. Nah kebetulan aku ikut yang kelas musim semi, itu udah selesai. Tapi sekarang kuliah yang biasa itu belum selesai. Jadi aku ikut 2 kegiatan ini sih, yang terutama dalam hal akademis ya. Kelas bahasa Korea sama perkuliahan. Dari perkuliahan sendiri di sini sebenarnya diwajibkan mengambil minimal 9 SKS, maksimal 18 SKS untuk student exchange ya. Tapi karena saya mengambil kelas bahasa Korea, hanya wajib ambil 6 SKS. Jadi aku di sini cuma ambil 2 mata kuliah, Short Introduction to Korean History and its Culture 3 SKS, dan Global Consumer Trend 3 SKS, total 6 SKS. Karena kelas bahasa Korea sendiri itu 20 SKS sudah. Jadi sebenarnya total 26 SKS itu udah pusing tiap hari. Jadi kelas bahasa Korea sendiri itu tiap hari kelasnya dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 waktu Korea, jam 9 sampai jam 1. Ya kalau di Indonesia berarti dari jam 7 pagi sampai jam 11. Tiap hari 4 jam belajar bahasa Korea. Tiap hari ada kuis sebelum kelas. Apa lagi ya? Ada kuis, ada PR.
ada ya seperti itulah kelas-kelas pada umumnya ya. Kelas bahasa. Kalau di sini kelas bahasanya cukup cukup begini. Gimana? Karena itu tadi cukup membuat Anda lelah dan frustrasi. Karena kelasnya tiap hari ya, dari Senin sampai Jumat. Jam 9 sampai jam 1. Tiap hari ada kuis, tiap hari ada PR. Jadi kayak waktuku sebenarnya habis banyak tuh karena kelas bahasa Korea ini sih. Kalau kelas bahasa Korea nggak ada ya wis jalan-jalan. Gitu. Jadi kayak setelah kelas bahasa Korea ini selesai, makanya aku bilang ke Radix kan, minggu lalu aku nggak bisa interview Dik soalnya mau ke Jeju. Itu udah selesai kelas bahasa Korea. Kalau masih ada kelas bahasa Korea nggak bisa aku ke Jeju. Ya itu yang pertama kelas bahasa Korea ya. Ya seperti itu tadi kegiatannya. Kalau kalian nggak suka belajar, nggak usah diambil. Oke. BTW, Apalagi, Mas, di sana tuh offline kelas kan ya? iya. Awalnya online. Semua online termasuk kelas bahasa Korea. Tapi setelah UTS kelas bahasa Korea itu berubah jadi offline. Oh. Karena kelas bahasa Koreaku sedikit, muridnya cuma 6. Makanya boleh offline. Kelas lain yang muridnya sedikit sebenarnya juga dibolehkan offline, tapi atas persetujuan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswanya nggak mau offline, ya udah stay online. Mas, halo. Dengan ke kelas offline gitu, kayak protokol-protokol kesehatan tetap dijalankan atau gimana, Mas? Betul. Contohnya yang di kelas bahasa Koreaku itu ya. Iya. Setiap masuk kelas harus hand sanitizer. Ya. Terus setiap, itu kan 4 jam. Nggak mungkin sih aku belajar 4 jam terus-menerus. Setiap per jam itu ada breaknya 10 menit. Jadi kelasnya 50 menit, 10 menit break, 50 menit, 10 menit break. Setiap break itu dicek suhunya. Terus dicatat sama dosennya. Suhunya berapa. Kalau misalnya kayak terlalu panas atau terlalu dingin ditanyain, kamu nggak apa-apa, terlalu dingin panas udaranya, kayak gitu ditanyain. Terus setiap istirahat juga jendelanya itu dibuka, pintu dibuka biar sirkulasi udaranya berganti, kayak gitu. Jadi ya meskipun awal-awal kan kayak masih dingin gitu ya udaranya, meskipun dingin ya tetap dibuka biar udaranya berganti, kayak gitu. Lagi udah sih. Terus kalau sakit ya bilang ke dosennya, Bu saya sakit mau istirahat. Bahkan kakak tingkatku itu kan dia jurusan kimia ya di sini, yang pastinya dia butuh nge-lab, dan ketika ada orang sakit di lab udah disuruh pulang, nggak boleh ke lab. Karena takutnya kalau dia kena kasus corona, labnya nanti ditutup, terus nggak bisa penelitian dosennya malahan. Jadi kayak, udah kamu kalau sakit pulang aja, nggak usah ke lab. Gitu. Berarti Mas, mata kuliah selain bahasa Korea ini diajarkan di dalam bahasa Inggris atau di dalam bahasa Korea? Itu tergantung sih. Jadi ketika mau pendaftaran pasti kan dikasih course outline ya. Kayak kamu mau ambil mata kuliah apa aja itu ada daftarnya. Termasuk mata kuliah itu diajarkan dalam bahasa apa itu ada. 100% bahasa asing, ada yang full bahasa Inggris, full bahasa Jepang, full bahasa Perancis, kayak gitu. Ada yang 70% bahasa Inggris, 30% bahasa Korea juga ada. 50% juga ada, full bahasa Korea juga ada. Jadi tergantung kamu mau ambil mata kuliah yang mana. Tapi kalau yang nggak bisa bahasa Korea, tentunya nggak disarankan ambil yang pakai bahasa Korea. Kalau mata kuliah yang aku ambil itu full bahasa Inggris sih sebenarnya. Tapi terkadang ada selipan bahasa Korea dikit. Kayak misalnya profesorku itu bilang, nanti tugasnya dikumpulkan di Guaje ya. Terus kayak Guaje opo. Ternyata Guaje itu adalah assignment section. Oke. Kenapa kamu nggak ngomong assignment section gitu aja? Gitu. Apalagi yang kelas Korean History and its Culture, karena kita mempelajari sejarah dan budaya Korea,
pasti ada istilah-istilah Korea. Kayak kemarin aku belajar Basic Confucianism, itu bahkan ada istilah Cinanya, apa ya lupa, in ye ri, something like that. Tapi pasti dijelaskan sih biasanya, meskipun dalam bahasa Korea ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau kelas bahasa Korea di sini full bahasa Korea. Waduh. Full bahasa Korea. Dosennya menjelaskan dalam bahasa Korea, tapi kalau di bukunya itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya dikit, hanya untuk beberapa kata aja. Jadi kamu ditanyai dalam bahasa Korea, menjelaskan dalam bahasa Korea, semua full bahasa Korea. Ini berarti Mas Ari udah ada basic Korea sebelumnya? Sebelum kesini? Ada, karena dulu aku pernah belajar sendiri sih. Nggak yang sampai ikut les-lesan gitu, tapi dengan belajar sendiri itu ya lumayan membuat kamu bisa mengikuti pelajaran bahasa Korea sih. Soalnya full bahasa Korea ya. Saya nggak ngerti ya. Makanya aku bayangin. Ini kalau kita ke sana nggak ada basic Korea, kita nggak ngerti apa-apa. Kalau nggak ada basic bahasa Korea mungkin bisa ambil level 1 ya. Level 1 itu soalnya diajari benar-benar basic gimana caranya baca tulis Hangul terutama. Dan pastinya dosennya masih ngomong bahasa Inggris sih kalau untuk level 1. Karena kan benar-benar nggak ngerti bahasa Korea. Yeah. Itu sih, tapi kalau udah masuk level 2 dan seterusnya full bahasa Korea. Gitu. Oke. Itu apa namanya, kelas bahasa itu sampai level berapa ya Mas? Kalau bahasa Korea itu? Di sini sampai level 6 sih. Sesuai dengan topik. Kalau di bahasa Inggris kan ada TOEFL ya. Kalau bahasa Korea itu namanya topik. Test of Proficiency in Korean Language. Topik. Ya, itu sampai level 6, level tertinggi. Jadi levelnya sini menyesuaikan level topik. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Tapi karena di sini, karena kasus corona itu ya, akhirnya kan banyak yang pulang, batalin program, nggak jadi belajar di sini. Akhirnya muridnya dikit. Di sini nggak buka kelas level 1, yang dibuka cuma level 2, 3, 5. Satu murid-muridnya berasal dari mana aja Mas? Atau mungkin hanya dari Indonesia atau lebih diverse murid-murid di kelasnya? Di kelas bahasa Korea? Iya. Secara umum ya di universitas ke sini, Catholic University of Korea, murid dari Indonesia justru cuma 4 ya. 4 itu termasuk aku, Reginda, terus dari Atmajaya 2, satunya S1 akuntansi, yang satunya S2 kimia itu tadi yang aku ceritain. Dah, itu doang. Satu universitas ya. Kalau di kelas bahasa Korea sendiri, itu aku satu kelas sama Rere, aku Reginda, terus ada yang dari Swedia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Cina. Kalau di level lain ada yang dari Italia, ada yang dari Perancis. Berarti memang teman-temannya itu dari berbagai asal ya, dari berbagai budaya berarti ya? Berbagai asal, iya. Terus gimana cara, nggak Mas aja, tapi termasuk orang-orang, teman-teman Mas yang lain, mungkin ada cara beradaptasinya dengan budaya yang beda di Korea dan negara asal itu gimana sih? Terus sama Mas Ari cara apa adaptasi ya? Iya. Si Mas Ari sendiri pas nyampe ke sana itu cultural shock, something. Iya. Kayak kaget. Pertama gitu, dari aku sendiri. Kalau budaya beda dari teman-temanku di negara lain tentunya pasti beda ya pengalamannya. Soalnya kan budaya negara mereka dengan budaya kita juga beda. Aku ngomongin dari sudut pandangku dulu ya. Yeah. Dari sudut pandangku, aku sendiri sebelum kesini kan udah banyak nonton acara-acara TV Korea ya kan. Kayak Running Man, kayak gitu-gitu, otomatis tahu sedikit lah tentang budayanya sini. Jadi kayak, oke, udah
sedikit terbiasa. Tapi ternyata begitu sampai di sini, tetap saja ada yang bikin shock. Mungkin kalian ketika kesini marah juga sih. Apa nih? Jadi gini, ketika aku ke station ya, orang sini kan banyak pakai subway ya, banyak pakai kereta. Ketika aku di station, itu aku ketemu banyak banget orang pacaran. Ya. Orang pacaran, orang peluk-pelukan, orang gandeng-gandengan, orang ciuman, orang mesra-mesraan itu di sepanjang jalan kalian bisa temui di sini, ya. Kayak di drama-drama, which is not the culture of Indonesia, I think. Ya. Kalau orang Indonesia ciuman di jalan udah, aduh, tindakan asusila, ditangkap polisi, gitu kan. Kalau di sini bebas, mau orang pelukan, ciuman di depan orang tua, di publik, di jalan, bebas. Jadi ya itu sih, Regina juga kesel sih liatnya, kayak aduh orang pacaran, kayak aduh peluk-pelukan, aduh enak. Waduh. Ya terusin kayak gitu. Enaknya di sini sih kalau kita ngerasani orang pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa sih aman. Nggak ketahuan ya. Iya. Ngomongin orang di depan orangnya gitu kan mereka gak ngerti. Jadi kayak di sampingnya terus mas, iya terus. Ya itu cultural shock yang aku alami sih. Mungkin ya karena memang berbeda dengan culture-nya di Indonesia ya. Kalau yang lain sih biasa-biasa aja culture-nya, kayak makan misalnya. Makan mangkok nasi itu nggak boleh diangkat, harus tetap di meja. Terus apa lagi? Ya perbedaan bahasa lah ya. Ngomong sama orang tua harus pakai sopan santun. Lebih ke kayak bahasa Jawa sih, bukan bahasa Indonesia aja tuh. Ada kromo inggil kayak gitu-gitu kan. Nah itu tatanan bahasanya yang harus dipahami. Karena ketika kamu salah menggunakan variasi bahasa, udah kamu dihujat oleh orang tersebut ya. Kayak ini orang nggak sopan banget sama orang tua ngomongnya kayak gini, kayak gitu. Karena di sini masih sangat dipegang teguh yaitu menghormati orang tua, menghormati orang yang kedudukan yang lebih tinggi dengan cara pemilihan bahasa yang benar. Itu. Apalagi? Udah sih kayaknya yang paling shock itu. Kalau dari negara lain, nggak tahu sih shocknya apa karena mereka kan culture-nya juga berbeda. Ini Mas, kalau dalam kelas sendiri pembelajarannya itu yang membedakan dari di Indonesia sama di Korea itu gimana Mas? Kelas yang mana dulu ini? Kelas bahasa Korea atau yang kuliah? Kelas kuliah biasa Mas. Nggak tahu sih karena aku kan, kalian kan online, di sini juga online, dan aku belum pernah online di Indonesia kayak gimana. Tapi pasti kalian tugasnya banyak sih. Betul Benar sekali. Kayaknya tergantung dosen. Tergantung dosennya sih. Karena dua dosenku itu sangat berbeda. Satunya dosen Global Consumer Trend, ya kan? Satunya Korean History. Dosen Global Consumer Trend ini selalu kasih tugas, ya kurang lebih sama kayak kalian kan. Selalu kasih tugas setiap meeting sebagai pengganti attendance ya. Dan di sini tuh modelnya kalau 3 SKS, kelasnya 3 SKS tetap. Jadi per SKS itu hitungannya 50 menit ya, anggaplah 1 jam. Kalau 3 SKS berarti kelasnya 3 jam. Kayak gitu. Kalau di kita kan berapa? 1 jam 40 menit. Iya, gitu ya. Sejam 40 menit itu 2 SKS ya? 3 SKS kayaknya juga segitu sih ya di kelas. Oh iya, sama aja kayaknya. Iya. Kalau di sini 3 SKS, ya 3 SKS di kelasnya gitu. Jadi sesuai dengan SKS-nya. Kalau 2 SKS ya 2 jam, 3 SKS 3 jam kayak gitu. Tuh ya, 4 SKS ya 4 jam. Aduh. Kayak gitu. Untuk mengatasi biar nggak terlalu capek itu, makanya dibagi 2 hari dia.
Jadi kelasku Global Consumer Trend ini dibagi 2. Hari Senin sama Rabu. Hari Senin itu 1 SKS cuma 1 jam. Hari Rabu 2 SKS-nya 2 jam. Gitu. Kalau Korean History itu 3 jam langsung 1 hari Kamis. Ya, bedanya kalau Global Consumer Trend ini selalu kasih tugas ya kan. Terus aku bilang tadi 1 minggu pertemuannya 2 kali. Otomatis 1 minggu tugasnya 2. Untuk 1 matkul ya. Untuk attendance Senin sama attendance hari Rabu. Tapi menurutku tugasnya nggak yang sampai yang berat gitu sih. Butuh kreativitas doang kalau menurutku tugasnya itu. Soalnya kan Global Consumer Trend itu bahas tentang bisnis kayak gitu kan. Jadi dia nanyainnya kayak, coba kamu jelaskan di Indonesia tuh produk trend fashion apa kayak gitu. Dan itu nggak ada jawaban salah bener. Karena sebenarnya ini mepet CS sih sebenarnya Global Consumer Trend. CS, CCC kayak gitu. Jadi kayak ngono-ngono itulah. Biasa aja. Dan mereka nggak yang minta references kayak gitu sih. Kalau di UNER kan pasti minta kayak, ini harus jelas referencesnya apa, ya kan? Kamu ambil dari mana? Daftar pustakanya gimana, kayak gitu kan. Kalau di sini aku 1 kali pun belum pernah dimintai references. Ya. Karena memang dia mintanya your thought, pemikiranmu. Pemikiranmu gimana? Coba kamu jelaskan, kayak gitu. Mereka nggak minta kayak, coba ambil dari referensi ini, nggak ada. Tapi mereka memang kasih sih, kalau kamu mau baca-baca, silakan baca dari buku ini, gitu. Kalau untuk kelas Korean History, nggak ada tugas. Tugasnya di awal cuma, please introduce yourself, kenapa kamu ambil kelas ini, apa yang kamu harapkan dari kelas ini, dan tugas pertama. Yang bahkan nggak bisa disebut sebagai tugas sih menurutku. Itu. Terus Korean History itu kayak cuma dengerin lecture. Jadi lecture-nya itu post video, dia presentasi gitu, dia jelasin materi-materi. Udah tiap minggu cuma harus nonton itu sebagai attendance. Biasanya dia post 3 video, 2 video presentasi, 1 video dia ambil dari YouTube Arirang, kalau kalian tahu ya. Kayak gitu tuh suruh lihat. Kalau udah selesai. Kamu dihitung sebagai hadir. Ya, tapi aku nakal sih sebenarnya. Jadi laptopku tak buka, videonya tak play, tak tinggal main. Kreatif kan, kreativitas kan dibutuhkan ya. Katanya. Perlu. Ya, tak baca-baca, tak lihat-lihat aja yang kayak lecture-nya menarik, sih nggak menarik, terus tak play aja, tak tinggal. Kayak gitu sih. Jadi tugasnya Korean History cuma 1 di awal itu, sama 1-nya lagi presentasi. Presentasi ini cuma dikasih kayak, terserah kamu mau presentasi apa, pokoknya topiknya tentang Korea, udah selesai. Udah presentasi 15 menit, bikin PPT, direkam sendiri, diupload, udah selesai. Habis itu tugas akhir buat UAS-nya, report dari presentasi itu. Udah. UTS-nya, Short Introduction to Korean History, nggak ada UTS kemarin. Terus Global Consumer Trend itu ada UTS, dikasih paper gitu. Tapi papernya ya cuma jawab istilah-istilah yang which is bisa nyari di buku atau internet. Ya. 10 soal itu nyari pengertian, definition. 1 soal itu suruh milih, kamu mau ekspor produk apa dari Indonesia ke Korea yang sekiranya bisa sukses. Suruh milih antara food product atau fashion product. Atau kebalikannya ya? Oh, kebalikannya, dari Korea ke Indonesia. Produk apa yang sekiranya bisa sukses, kayak gitu. Terus suruh jelasin kenapa menurutmu produk itu bisa sukses. Halangannya apa, promotion strateginya apa, udah kayak gitu dong. Di sini dosen-dosen murah nilai kok. Enak ya kalau gitu. Iya. Sebenarnya kuliahnya nggak berat, beneran. Tugas-tugasnya itu gampang menurutku ya. Gampang. Terus itu tadi nggak perlu cari referensi yang berat-berat. Tugasnya nggak terlalu banyak.
yang bikin berat itu cuma kelas bahasa Korea tadi ya, karena aku bilang kelasnya tiap hari ada kuis, tiap hari ada PR. Ya, itu. Apalagi kalau PR-nya writing, menulis dalam bahasa Korea. Ya itu. Oke. Ini bedanya Mas Ari di sana berapa lama? 1 semester ya? Iya, 1 semester. 1 semester. Sebenarnya diminta tambah 1 semester lagi sih, soalnya kayak dosen-dosen sini ngomong gitu ke aku, kayak kamu 1 semester doang di sini, kenapa nggak 1 tahun? Tambah aja di sini, jangan pulang ke Indonesia. Waduh. Kalau direkrut. Iya, direkrut. Duh. Kayaknya dosen-dosen sini sudah mulai oke dengan saya. Mantap.